Gildi semua. Selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita abaikan, tapi perannya luar biasa penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Kulkas. Yup, si kotak dingin ajaib ini punya sejarah yang panjang dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum pernah kalian dengar. Siap untuk menjelajahi dunia dingin ini? Yuk, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, pernahkah kalian membayangkan hidup tanpa kulkas? Pasti sulit banget, kan? Makanan cepat busuk, minuman hangat, dan es krim pun tak bisa dinikmati. Nah, sebelum ada kulkas modern, manusia punya berbagai cara kreatif untuk menjaga makanan tetap awet. Zaman dahulu, orang-orang menggunakan gua alami, lubang di tanah, atau bahkan es yang dipanen dari danau beku di musim dingin dan disimpan di gudang khusus. Cara ini memang berhasil, tapi sangat tidak praktis dan terbatas. Sejarah kulkas modern sebenarnya dimulai jauh sebelum kulkas listrik yang kita kenal sekarang. Lompatan besar berikutnya terjadi pada awal abad ke-19, penemu Amerika, Oliver Everett, pada tahun 1805 merancang mesin pendingin yang menggunakan uap ether untuk mendinginkan air menjadi es. Desainnya luar biasa canggih untuk zamannya. Meskipun ia tidak pernah membangun prototipnya, tapi idenya ini menginspirasi banyak penemu setelahnya. Baru pada tahun 1834 Jacob Perkins, seorang penemu Amerika yang tinggal di London, berhasil membangun dan mematenkan sistem pendingin kompresi uap praktis pertama. Ia dijuluki sebagai Bapak Kulkas. Mesin Perkins ini menggunakan iter di siklus kompresi uapnya. Meskipun belum untuk rumah tangga, ini adalah cikal bakal teknologi yang kita pakai hingga sekarang. Menjelang akhir abad ke-19, penemuan ini terus dikembangkan. Pada tahun 1876, Carl von Linde, seorang insinyur Jerman, menemukan metode yang lebih efisien untuk mencairkan gas. Penemuannya ini sangat penting untuk industri, terutama dalam pembuatan es dan proses pendinginan skala besar. Perusahaan-perusahaan bir dan pabrik pengolahan daging adalah pengguna awal teknologi pendingin ini. Jadi, kapan kulkas mulai masuk ke rumah-rumah kita? Nah, itu baru terjadi pada awal abad ke-20. Model kulkas listrik rumah tangga pertama yang sukses secara komersial diperkenalkan pada tahun 1913 oleh Fred W. Wolf, disebut De O'Malley Domestic Electric Refrigerator. Namun, kulkas ini masih sangat mahal dan hanya terjangkau oleh keluarga kaya. Terobosan besar terjadi pada tahun 1918 ketika perusahaan Calvinator memperkenalkan kulkas pertama dengan kontrol otomatis. Ini adalah game changer. Konsumen tidak perlu lagi khawatir mengelola es atau suhu secara manual. Kulkas mulai menjadi lebih mudah digunakan. Tahun 1920-an menjadi era keemasan bagi kulkas rumah tangga. General Electric memperkenalkan monitor top pada tahun 1927 yang sangat populer. Desainnya yang unik dengan kompresor di bagian atas membuatnya mudah dikenali dan menjadi ikonik pada masanya. Namun, ada satu masalah besar. Zat pendingin yang digunakan, seperti amonia atau belerang dioksida, sangat berbahaya jika bocor. Ini memicu kebutuhan akan zat pendingin yang lebih aman. Disinilah peran penting Thomas Mitchell Jr. pada tahun 1928. Ia mengembangkan klorofluorokarbon atau yang kita kenal sebagai CFC. CFC seperti freon memang sangat efektif sebagai zat pendingin dan tidak beracun atau mudah terbakar, membuatnya sangat aman untuk digunakan di rumah tangga. Karena itulah kulkas menjadi jauh lebih aman dan semakin banyak diminati masyarakat. Produksi massal pun meningkat dan harga kulkas mulai terjangkau untuk keluarga kelas menengah. Tapi, tahukah kalian, penggunaan CFC ini ternyata memiliki dampak negatif yang sangat besar bagi lingkungan. Pada tahun 1970-an, ilmuwan menemukan bahwa CFC merusak lapisan ozon bumi yang melindungi kita dari radiasi ultraviolet berbahaya. Ini menyebabkan pencarian zat pendingin alternatif yang lebih
ramah lingkungan. Pada tahun 1990-an, banyak negara mulai memberlakukan larangan produksi CFC. Dan industri kulkas beralih ke zat pendingin yang lebih aman seperti hidrofluorokarbon HFC dan kemudian hidrokarbon. Saat ini, banyak kulkas modern menggunakan refrigeran yang jauh lebih ramah lingkungan, menunjukkan komitmen kita bersama terhadap keberlanjutan. Nah, setelah membahas sejarahnya yang panjang, mari kita masuk ke fakta menarik tentang kulkas yang mungkin belum kalian tahu. Fakta pertama, kulkas adalah salah satu perangkat listrik paling efisien di rumah kita. Meskipun beroperasi 24 jam sehari, teknologi modern telah membuatnya sangat hemat energi. Dibandingkan kulkas dari beberapa dekade lalu, kulkas baru bisa menghemat energi hingga 50% atau lebih. Jadi, kalau kulkas kalian sudah sangat tua, mungkin sudah saatnya untuk di-upgrade. Fakta kedua, kulkas bukan hanya untuk mendinginkan makanan. Beberapa orang menyimpan benda-benda aneh di kulkas mereka. Loh, misalnya, baterai yang belum terpakai sering disimpan di kulkas karena dingin dapat memperlambat reaksi kimia dan memperpanjang masa simpannya. Ada juga yang menyimpan kosmetik obat-obatan tertentu hingga film fotografi untuk menjaga kualitasnya. Fakta ketiga, tahukah kalian bahwa suhu ideal untuk kulkas adalah sekitar 3-4 derajat Celcius? Di bawah 3 derajat, beberapa makanan bisa membeku yang tidak diinginkan. Dan di atas 4 derajat, bakteri bisa mulai tumbuh lebih cepat. Jadi, pastikan kalian memeriksa termostat kulkas kalian secara berkala. Yah, fakta keempat, ada kulkas pintar. Yap. Dengan kemajuan teknologi IoT Internet of Things, beberapa kulkas modern kini dilengkapi dengan layar sentuh, kamera internal, dan konektivitas internet. Mereka bisa memberitahu kalian apa yang ada di dalamnya, membuat daftar belanja, bahkan memutar musik atau menampilkan resep. Keren banget kan? Fakta kelima, pintu kulkas adalah bagian yang paling banyak dilupakan untuk dibersihkan. Padahal, segel karet di pintu kulkas sering menjadi sarang bakteri dan jamur. Membersihkannya secara rutin sangat penting untuk menjaga kebersihan dan efisiensi kulkas. Segel yang kotor Atau rusak juga bisa membuat kulkas bekerja lebih keras dan boros listrik. Fakta keenam, kulkas tidak hanya mendinginkan, tetapi juga memiliki fungsi penghangat atau lebih tepatnya, pemanas. Sistem defrost otomatis pada kulkas bekerja dengan memanaskan evaporator secara periodik untuk mencairkan bunga es yang terbentuk. Air lelehan kemudian dialirkan ke baki penguapan di bagian bawah kulkas dan diuapkan kembali ke udara. Fakta ketujuh, kulkas ternyata memiliki umur rata-rata sekitar 10 hingga 15 tahun. Tentu saja, ini sangat tergantung pada merek, kualitas, dan bagaimana kalian merawatnya. Perawatan rutin seperti membersihkan kondensor dan memastikan segel pintu rapat akan memperpanjang umurnya. Fakta ke-8, warna kulkas paling populer di dunia adalah putih. Meskipun banyak pilihan warna dan material stainless steel yang modern, Putih tetap menjadi pilihan klasik dan banyak diminati karena kesederhanaan dan kemampuannya menyatu dengan berbagai desain dapur. Fakta ke-9, pernahkah kalian bertanya mengapa makanan di freezer bisa mengalami freezer burn? Itu terjadi karena udara kering dari freezer menarik kelembaban dari permukaan makanan, menyebabkan dehidrasi. Ini tidak membuat makanan tidak aman untuk dimakan, tapi bisa merusak tekstur dan rasanya. Menggunakan wadah kedap udara atau membungkus makanan dengan rapat bisa mencegahnya. Fakta ke-10 Dan terakhir, kulkas punya peran besar dalam mengurangi limbah makanan. Dengan menjaga makanan tetap segar lebih lama, kita bisa merencanakan menu dengan lebih baik dan membuang lebih sedikit makanan. Ini tidak hanya baik untuk dompet kita, tapi juga untuk lingkungan. Jadi, mari manfaatkan kulkas kita secara maksimal. Nah, itu dia sejarah panjang dan fakta-fakta menarik seputar kulkas. Dari penemuan awal hingga menjadi perangkat pintar di rumah kita,
kulkas benar-benar telah mengubah cara kita hidup dan menyimpan makanan. Kita patut bersyukur atas inovasi yang terus berkembang ini. Semoga informasi ini menambah wawasan kalian semua ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan efisiensi kulkas kalian di rumah. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like video ini. Tinggalkan komentar di bawah tentang fakta kulkas apa yang paling mengejutkan bagi kalian. Dan tentu saja, subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan tetap cerdas.